Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semua dapat menikmati betapa besarnya kasih sayang Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang senantiasa Ia perlihatkan kepada kita semua sebagai umat kepunyaannya. Pagi ini tentu ibu bapak, saudara-saudara semua yang sudah bangun sedang mempersiapkan diri untuk melangkah berkarya hari ini. Saya mengajak kita semua, mari kita renungkan firman Tuhan sejenak untuk bersama-sama kita disegarkan dan dikuatkan iman percaya kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Di pagi yang indah, di hari yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami sebagai hari yang baru, di mana kami akan beraktivitas. Kami mohon Tuhan dengan rasa syukur kami atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di hari yang baru ini. Kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan, kemampuan, sehingga dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Lalu kami bawa firman Tuhan dalam setiap langkah kami di hari ini. Dan firman-Mu tetap menjadi pelita dan terang bagi sepanjang jalan hidup kami di hari ini. Kami serahkan diri kami di bawah kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 20 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari teks Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Hidup Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kali ini Rasul Petrus dalam tulisannya kepada jemaat perdana di tengah-tengah tantangan kehidupan jemaat pada waktu itu, bahkan pengaruh-pengaruh dari luar yang sering kali bisa masuk ke dalam persekutuan, yaitu gaya hidup yang lama, dan mereka harus bisa mempertahankan kehidupan sejak mereka menerima Yesus dalam hidup mereka, maka hidup mereka pun harus berubah total. Pengaruh-pengaruh dari luar harus berusaha untuk bisa disingkirkan secara perlahan-lahan, lalu mereka tetap hidup dalam kekudusan. Hidup mereka tidak boleh tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan sebelum mereka menjadi murid Tuhan atau pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, kata kekudusan di sini harus dimengerti bukan dalam pengertian suci dan sebagainya, tetapi hidup kudus artinya terpisah atau dipisahkan. Jadi apa yang dahulu dikatakan menerima Kristus berarti kita menjadi manusia baru, manusia yang sudah dikuduskan, yang dipisahkan dari seluruh kebiasaan-kebiasaan yang lama. Maka hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi disitulah makna dari hidup yang kudus, artinya dipisahkan. Jadi orang percaya, jemaat perdana pada waktu itu diajak untuk mereka juga membiasakan atau mulai memisahkan diri mereka dari sebuah tindakan-tindakan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka sudah dikuduskan, mereka harus memperlihatkan segala tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya, berbuat kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan, berdoa untuk mereka yang membenci atau menganiaya dan sebagainya. Itulah cara hidup yang kudus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita laksanakan kembali apa yang ajakan Rasul Petrus kepada kita semua. Sebab Dia yang memanggil kita adalah kudus, maka kita pun diajak untuk mulai menjauhkan, memisahkan diri kita dari segala hawa nafsu duniawi, dan kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah seperti yang dikehendaki Dia, supaya di mana saudara ditempatkan, di situ saudara bisa membawa satu damai sejahtera, dan bagaimana hidup kudus itu yang dipercayakan kepada Tuhan. Selamat berkarya. Tetaplah kita menjaga kekudusan hidup kita dengan menjauhkan diri dari
segala hawa nafsu duniawi, dan kita memperlakukan kasih, kita mendoakan orang lain dan sebagainya. Itu yang diajarkan Tuhan buat kita semua. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa syukur. Terpujilah Engkau Allah yang begitu baik, yang penuh kasih. Pagi ini kembali kami datang padamu dalam doa syukur kami. Kami ingin berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Lita Simarmata, Bapak Immanuel Sudaryanto, Bapak Hendrik Siregar, Ibu Eti Dian Retor. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam proses pemulihannya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Listiawati Sihombing. Tuhan memberkati sukacita pertambahan usia dari kehidupan jemaatmu ini, sehingga mereka bersyukur dalam segala hal. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Eti Dien Retor, demikian juga dengan keluarga Penatua Hermanto. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi ini untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris. Diberkatilah seluruh peran dan fungsi mereka masing-masing, bahkan pelayanan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk BP Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati segala tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami bersama, bahkan seluruh jemaat yang ada di Mupel Selatan dan semua pelayan firman dan sakramen. Diberkatilah kami semua dalam tugas panggilan kami. Kami mau serahkan doa dan permohonan kami di pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.